Shalom. Boleh lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Puji syukur kita sampai di minggu terakhir di tahun 2025. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan 2025. Oleh sebab itu saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita mau naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025. Kita ada hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita bawa hidup kita untuk menyembah Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan. Kami bawa hati kami menyembah-Mu. Sebab Kau layak kami tinggikan Bapa. Oh haleluya Yesus. Syukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyerahkan syukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita angkat dari awal. Mari kita bersyukur. Katakan pada Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Dengan apa kan ku balas perbuatan-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu.
bersyukur buat kasih Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Kau baik Tuhan. Oh haleluya. Kami bawa hidup kami dalam hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur. Kau ajaib Tuhan. Kau ajaib.
dan syukur kami hanya bagimu Tuhan. Oh, dengan apa kami balas kebaikanmu Bapa. Haleluya Yesus, kasih-Mu. Oh, hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, Firman-Mu mengatakan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau menguasai masa dan waktu bagi kami dan bagi dunia. Tuhan, ini adalah minggu terakhir kami di tahun 2025. Kami tahu bahwa Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah, menguasai masa dan waktu. Engkau yang mempunyai masa depan. Kami percaya tahun 2026 adalah tahun penuh dengan pengharapan, tahun penuh dengan berkat. Kami tidak pernah berkesudahan untuk mengasihi Engkau, untuk mencintai Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan di akhir tahun 2025 ini Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik buat kami, bahwa Tuhan mulia buat kami, bahwa Tuhan ajaib buat kami. Engkau tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk berbakti kepada Tuhan. Kami siap memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu, damai, sejahtera, sukacita, kemenangan akan turun atas kami semua Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa, kami membuka ibadah ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kita nyatakan lagi. Segala puji syukur kita hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku.
berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, ada perlindunganku. Mari menari, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari bersuka dalam hadirat Tuhan, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Katakan lagi, bersuka dalam-Mu, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mulialah, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Beri tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bawa kepada Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena tiada yang baik selain Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oh haleluya Yesus. Kami datang bawa ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh baik Tuhan, Kau baik.
Ku bersyukur
kasih Yesus, Engkau baik dalam hidupku. Kasih setiamu menjaga, memeliharaku. Ku ada dalam hidupku, dalam hanganmu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, tak pernah meninggalkan. Kau selalu hadir, oh Yesus. Oh, Engkau baik Tuhan, selamanya kasih setiamu Tuhan takkan habis lamanya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik selamanya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Kasih setiamu nyata dan terbukti sepanjang kehidupan kami. Jika sampai hari ini di minggu terakhir tahun 2025, kami masih bisa berdiri semua karena kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Semua karena kebaikanmu yang begitu melimpah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh bersyukur, kami bersuka cita, sebab Allah menjaga, memelihara setiap kehidupan kami semua. Hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini dengan penuh pujian dan ucapan syukur kami. Kami menghadapkan wajah kami, menatap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami rendahkan hati kami untuk kami boleh belajar mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami semua di tempat ini Tuhan. Pagi ini kami sebagai seorang anak ingin mendengar kata Bapak-Bapak kami. Sebagai seorang hamba, kami ingin mengikuti apa yang menjadi kehendak Sang Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus pada pagi ini Tuhan. Kami mematahkan setiap intimidasi kuasa kegelapan yang bekerja di tengah-tengah kami. Setiap ketakutan, kecemasan, bahkan keangkuhan hati manusia, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, setiap kebenaran benih firman Tuhan yang akan dibagikan, kami mau terima. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh tumbuh, berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. GSJ Karismata yang siap memuji menyembah nama Tuhan, katakan haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom Bapak dikasih Tuhan. Haleluya. Tidak terasa Bapak Ibu, kita memasuki minggu terakhir di bulan bulan Desember tahun 2025. Ini adalah ibadah minggu yang terakhir kita di tahun ini. Dan mungkin juga Bapak Ibu, ini adalah menjadi khotbah saya yang terakhir di gereja ini Bapak Ibu, di tahun 2025. Jangan, kenapa gitu. Nah memang ini pasti khotbah saya yang terakhir di tahun 2025 Bapak Ibu. Nah Bapak dikasih Tuhan, dalam perayaan Natal pada tahun ini kita mengambil satu tema, yaitu milik kepunyaannya. Yang diambil dari Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah Bapak dikasih Tuhan, ada satu cerita. Seorang perempuan sedang berbelanja. Ketika dia sibuk membawa banyak barang belanjaannya, dia repot dengan berbagai tas yang dia harus bawa. Kemudian dia buru-buru masuk ke mobil. Ketika dia berada di dalam mobil, dia sangat terkejut karena di dalam mobil itu ada 3 orang laki-laki. Secara refleks dia teriak, kemudian dia mengambil pistol yang ada di dalam tasnya. Kemudian dia mengacungkan pistol itu kepada 3 orang laki-laki yang ada di dalam mobil. Sontak
3 orang laki-laki yang ada di dalam mobil itu pun ketakutan dan akhirnya lari. Mereka lari keluar dari mobil itu. Perempuan itu pun senang, aman kayak gitu. Tetapi masalahnya adalah ketika dia hendak memasukkan kunci ke kontak tempat kunci, ternyata tidak pas. Dia coba tidak pas, kemudian dia perhatikan, kok berbeda? Ini mobilnya siapa? Kayak gitu kan. Kemudian dia amatin lagi, oh ya, ini berbeda, ini bukan mobil saya. Lantas mobil siapa ini? Kayak gitu kan. Kemudian dia ingat, wah, ada 3 orang laki-laki sebelumnya di sini. Kemudian dia sadar, ternyata dia salah masuk mobil. Karena rasa bersalah, akhirnya dia pergi ke kantor polisi yang terdekat. Dia sambil menangis cerita, Pak, maafkan saya. Tadi saya masuk ke satu mobil karena saya panik, saya kira itu pencuri, saya mengacungkan pistol ke mereka dan mereka kabur. Saya bukan niat untuk mencuri, tetapi karena saya salah masuk. Ketika polisi mendengar cerita itu, kemudian polisi tertawa. Dan kemudian dia tunjuk di sebelahnya. Baru saja itu ada 3 orang laki-laki yang membuat laporan serupa. Bahwa ada seorang ibu-ibu yang masuk ke dalam mobil tiba-tiba mengacungkan senjata kepada mereka. Jadi mereka membuat laporan pencurian. Jadi akhirnya mereka bertemu di kantor polisi kemudian saling tertawa. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kadang-kala dalam setiap kehidupan kita merasa kadang kita tertukar mana yang menjadi milik saya, mana yang menjadi milik orang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana dalam setiap kehidupan kita menyadari bahwa Natal tahun ini kita mengambil satu tema, milik kepunyaannya dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam konteks kitab 1 Yohanes pasal 1 ini, slide selanjutnya, Yohanes sedang menggambarkan tentang keilahian Tuhan Yesus, di mana dalam ayat-ayat sebelumnya disebutkan bahwa Yesus itu adalah yang menjadikan segala sesuatu dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kemudian Yesus adalah terang dan terang itu sudah ada di antara kita. Kemudian Yesus adalah firman, yang firman itu pada mulanya sudah bersama-sama dengan Allah dan firman itu menjadi manusia. Dan di bagian ini Yohanes menuliskan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kata milik di dalam bahasa aslinya adalah taidia, yang artinya the owners, bagian dari kayak gitu. Kemudian dalam terjemahan bahasa Ibrani, dalam Yohanes 1 ayat 11 ini memakai kata beshelo, yang artinya memang sama, yaitu milik, benar-benar milik. Jadi secara ringkas, Yohanes ketika mendeskripsikan, menjelaskan tentang keilahian, ketuhanan Yesus, Yohanes memberikan bahwa Yesus ini sudah ada sejak awal, dia adalah firman dan firman itu jadi manusia. Ia adalah terang dunia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan dari dia. Kemudian Yohanes dalam ayat 11 ini menekankan bahwa Yesus adalah sang pemilik alam semesta. Dia adalah Allah. Jadi di bagian ayat 11 ini Yohanes ingin menekankan bahwa Yesus adalah pemilik segalanya. Dia adalah Allah pemilik segalanya. Apa yang dimaksud milik segalanya ini? Kalau dalam teologi itu disebut kosmos, dunia. Bukan hanya masalah dunia bumi saja Bapak Ibu, tetapi bumi dengan segala isinya dan seluruh alam semesta. Berarti kita memahami Bapak Ibu berkasih Tuhan, bahwa Yohanes ingin menjelaskan kepada kita semua ketika kita membaca surat Yohanes ini, bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia pemilik segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk manusia. Jadi berbicara tentang masalah hak milik Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena milik kepunyaannya, jadi kita harus cari tahu, kita harus menyadari apa sih yang menjadi penekanan Tuhan tentang hak milik di dalam firman-Nya. Kita akan lihat di dalam perjanjian lama, kita akan belajar pandangan Alkitab tentang hak milik. Di dalam perjanjian lama, Keluaran 19 ayat 5 menyatakan bahwa seluruh bumi adalah milikku. Firman Tuhan menjelaskan bahwa seluruh bumi adalah milikku, bumi dengan segala isinya. Kemudian Keluaran 9 ayat 29 juga menegaskan bahwa bumi adalah milik Tuhan.
Imamat 25 ayat 23 menegaskan tanah itu adalah milikku. Jadi di dalam teologi perjanjian lama, para penulis kitab-kitab perjanjian lama mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu, bumi dan segala isinya. Kemudian 2 dari 10 hukum Allah, yaitu hukum yang jangan mencuri, hukum yang keberapa? Ke-8, Bapak Ibu. Jangan mencuri, hukum yang ke-8, dan juga jangan mengingini milik orang lain, hukum yang ke-10, itu berkaitan tentang hak milik. Berarti Allah begitu konsen, Allah begitu memperhatikan status hak milik, sehingga dari 10 hukum Taurat yang diberikan, 2 berbicara tentang masalah hak milik. Bapak yang dikasih Tuhan, berarti penting sekali penekanan Tuhan di dalam perjanjian lama, milik seseorang tidak boleh diganggu gugat. Bagaimana dengan perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga menjelaskan di dalam ajarannya ketika Yesus berbicara tentang hukum-hukum Taurat kepada seorang pemuda yang kaya. Tuhan Yesus juga menyinggung bahwa jangan mencuri. Itu berarti Tuhan Yesus juga mengakui hak milik. Kemudian salah satu pengajaran yang terkenal, kata-kata yang Yesus berikan adalah, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini juga berbicara tentang masalah hak milik. Paulus memiliki satu pendapat bahwa ketika kita ingin menerapkan kasih kepada sesama, salah satunya adalah kita mentaati perintah yang ke-8, yaitu jangan mencuri. Ketika kita tidak mencuri, itu sama juga menerapkan bahwa kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Kalau tidak ada satupun dari milik kita yang pengen diambil oleh orang lain, maka jangan mengambil milik orang lain. Kemudian, lebih lanjut lagi di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai yang ke-10, Paulus menyebutkan bahwa pencuri yang berulang-ulang, pencuri yang terus melakukan kegiatan, orang yang terus melakukan kegiatan pencuri, dia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ada beberapa orang selibat, perzinahan dan lainnya, dan juga salah satunya yang Paulus sebutkan bahwa orang yang mencuri, dia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang sangat menghargai hak milik. Kalau kita ingat kembali khotbah dari Pastor Oki tentang perumpamaan seekor domba yang hilang. Mengapa pemilik gembala itu rela meninggalkan 99 ekor domba di kandang untuk mencari 1 ekor domba yang tersesat? Karena sang pemilik menghargai hak miliknya. Walaupun 1, tetapi itu adalah milik gembala itu, sehingga dia tetap mencarinya. Di hadapan Tuhan, hak milik itu begitu penting. Allah sangat menghargai dan memperhatikan hak milik yang dimilikinya. Lantas bagaimana? Apakah kita tidak punya hak milik? Nah, ini yang jadi perdebatannya Bapak Ibu. Kalau dalam hukum 10 hukum Taurat, di hukum 8 dan 10 tadi, itu menyiratkan bahwa manusia memiliki hak milik. Kita punya hak milik, tetapi bukan permanen, bukan karena hasil usaha yang kita dapat sendiri. Kalau dalam teologi Ibrani, para bapak-bapak leluhur dan juga para penulis kitab-kitab, mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah hasil kepercayaan yang Tuhan beri. Itu kenapa Ayub bisa bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena dalam teologis mereka, apa yang mereka miliki itu adalah hasil kepercayaan yang Tuhan berikan untuk mereka kelola. Makanya ketika Abraham harus mempersembahkan Ishak, walaupun dengan berbagai macam pergumulan, dia tetap melakukannya. Ketika Ayub kehilangan segala benda yang dia miliki, dia tetap berkata bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, jadi jelas Bapak yang dikasih Tuhan,
bahwa pemilik segala sesuatu di dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita miliki termasuk harta benda, keluarga, semuanya adalah milik Tuhan. Dan kita adalah pengelolanya. Nah, ketika kita tahu bahwa Allah begitu memperhatikan masalah hak milik, ketika Allah begitu konsen tentang masalah hak milik, bagaimana adalah segala sesuatu adalah miliknya, ada satu masalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia, yaitu ketika manusia ingin mengklaim apa yang menjadi milik Tuhan sebagai milik kepunyaannya sendiri. Makanya mencuri itu adalah penolakan atas hak milik. Kenapa hukum mencuri itu begitu, kenapa masalah mencuri itu begitu diperhatikan oleh Tuhan? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di hukum Taurat, banyak sekali hukum-hukum yang mengatur tentang masalah hak milik sampai termasuk batas tanah. Orang itu dilarang geser batas tanah sesenti pun tidak boleh. Kenapa? Karena itu berkaitan tentang masalah hak milik. Begitu banyak hukum-hukum di dalam perjanjian lama yang berkaitan tentang hak milik yang Tuhan atur dalam setiap kehidupan umatnya. Karena memang Allah menghargai masalah hak milik. Dan mencuri adalah penolakan atas hak milik. Dari 10 hukum Taurat yang Allah berikan kepada umatnya, ada 2 hukum yang berbicara mengenai penghormatan atas hak milik, yaitu jangan mencuri dan jangan mengingini milik orang lain. Kalau kita perhatikan Bapak yang dikasih Tuhan, perintah ini ditujukan kepada setiap pribadi. Kamu memakai kata kerja tunggal kedua yaitu kamu, bukan dia. Jangan dia mencuri, berarti bisa jadi saya juga tidak termasuk. Jangan mereka mencuri, bisa berarti saya juga tidak termasuk dalam perintah ini. Tetapi Tuhan menegaskan jangan kamu. Berarti setiap orang yang mendengar tidak tanpa terkecuali, perintah ini diberikan untuk mereka. Kemudian, perintah ini bersifat komprehensif, lengkap dan menyeluruh. Kita tidak boleh mencuri apapun dari siapapun, kapanpun, dan dengan alasan apapun. Nah, biasanya kan tidak apa-apa ngambil kalau lagi mendesak. Banyak orang melakukan pembenaran atas apa yang mereka lakukan berkaitan ketika mereka mengambil sesuatu dari hak milik orang lain. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa jangan kita mencuri dari siapapun, kapanpun, dengan alasan apapun. Kemarin kan sempat Bapak Ibu ketika demo apa itu ya? Saya lupa yang rumah anggota DPR dijarah-jarah itu Bapak Ibu. Itu kan komen netizen terbagi 2 Bapak Ibu. Ada yang setuju, oh enggak apa-apa. Mereka kan mereka dapatnya dari ini, diambil juga enggak apa-apa. Tapi ada satu pihak yang, oh enggak boleh, itu tetap melanggar hukum, tetap ini. Nah, kita ada di pihak mana Bapak Ibu? Yang pasti firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh mencuri dari siapapun, kapanpun, dan dengan alasan apapun. Mencuri tetap mencuri dengan alasan apapun. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, kemudian juga perintah ini dinyatakan dengan tegas, tidak ada syarat. Kamu boleh mencuri kalau keadaannya kayak gini. Jangan kamu mencuri, titik. Tidak ada alasan apapun, tidak ada syarat yang tertentu yang berlaku. Jadi Bapak dikasih Tuhan, kita tidak boleh beralasan kalau kita ngambil sesuatu, Tuhan ini kan lagi butuh, Tuhan ini kan lagi ini. Perintah ini penolakan tegas, kita tidak punya alasan apapun, tidak ada syarat. Ini berlaku untuk semua orang dalam setiap keadaan apapun. Nah, berarti di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan, firman Tuhan jelas tegas mengatakan bahwa kita tidak boleh mencuri dengan alasan apapun, dari siapapun, dan kapanpun. Kemudian, apa sih menjadi hukum ketika seseorang itu mencuri? Ketika kita mencuri, maka akan ada hal-hal yang akan kita hadapi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, Bapak dikasih Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu hal yang berkaitan tentang pencuri, kita akan ingat 5 prinsip ini lebih dulu Bapak, sebelum kita membahas apa akibatnya ketika kita mencuri. 5 prinsip menjaga bagaimana kita bisa jangan mencuri. Pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan pemilik segala sesuatu. Kita harus mengingat dalam setiap kehidupan kita bahwa segala sesuatu yang kita punya di dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang memilikinya. Sebab segala sesuatu
berasal dari Dia dan oleh Dia dan karena Dia. Tuhanlah pemilik segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia yang diam di dalamnya. Kemudian prinsip yang kedua, segala sesuatu yang kumiliki adalah anugerah dari Tuhan. Kalau hari ini kita bisa memiliki sesuatu, kita bisa menikmati sesuatu, semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Semuanya adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Korintus 4 ayat 7 berkata, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ini adalah pertanyaan retoris yang Paulus tanyakan kepada jemaat di Korintus, yang menegaskan bahwa apa yang kau miliki sampai hari ini semuanya itu pemberian daripada Tuhan. Dan mengapa engkau memegahkan diri dengan berkata bahwa ini milikku dengan hasil usahaku sendiri? Jadi kita harus ingat bahwa segala sesuatu adalah anugerah dari Tuhan. Kemudian prinsip yang ketiga, saya adalah pengelola atas semua yang telah Dia berikan kepada saya. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita adalah pengelola dan Tuhan adalah pemilik. Jadi sebagai seorang pengelola akan ada pertanggungjawaban yang akan Tuhan tuntut dari hidup kita. Bapak Ibu yang bekerja, kalau punya sekretaris, Bapak Ibu suruh ini dia tidak melakukan, Bapak Ibu suruh dia kelola aset tapi tidak melakukannya, apakah Bapak Ibu senang dengan pengelola seperti itu? Tentu tidak Bapak Ibu, pecat ganti orang lain. Nah kita harus mengingat bahwa kita adalah pengelola atas semua yang Dia berikan kepada kita. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Kita harus ingat, ketika kita mencuri, kita mengambil dari orang yang memilikinya dan dari Tuhan yang memilikinya juga. Ketika kita menghargai pemeliharaan Tuhan, kita akan memperlakukan orang dan harta benda mereka dengan hormat. Kenapa? Karena segala sesuatu adalah milik Tuhan, kita adalah pengelola. Jadi kita semuanya akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita tidak boleh mencuri Bapak Ibu. Karena Allah kita adalah Allah yang sangat menghargai hak milik. Makanya hukum dilarang jangan mencuri. Itu begitu penting untuk kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Lantas apa akibatnya kalau kita melakukan pencurian di dalam kehidupan kita? Di dalam hukum Taurat ada beberapa tingkatan ketika seseorang itu melakukan pencurian. Yang pertama, ketika dia mencuri dan barang yang dicurinya itu masih ada di tangannya, maka dia harus mengganti rugi 1 kali dari nilai barang yang dicuri. Misalnya kalau dia mencuri kambing dan ketangkep masih bawa kambingnya, maka dia harus ganti rugi 1 kambing. Dia harus balikin 1 kambing, kemudian dia harus ganti rugi 1 kambing. Tapi kalau barangnya sudah tidak ada, harus ganti rugi 5 kali. Dia nyuri kambing 1 ekor, dijual, ketahuan nyuri, dia harus ganti 1, balikin 1, kemudian tambah 5. Kemudian kalau dia menculik, misalnya nyulik orang untuk dijual, maka hukumannya adalah hukuman mati. Ada satu kisah Bapak Ibu, Akan bin Korah. Ketika umat Israel itu berperang, dan Tuhan memberikan satu perintah bahwa khususkanlah barang-barang ini, yaitu emas, permata, dan ini dan lain sebagainya, hal-hal yang berharga untuk dikuduskan kepada Tuhan. Dan akan tergoda untuk mengambil apa yang dikhususkan kepada Tuhan, dia menyimpannya dan menimbunnya di bawah tenda. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan membukakan tanah sehingga Akan dan seluruh baninya itu hilang tertelan oleh tanah. Dan itu diingat oleh beberapa generasi oleh orang Israel bahwa Akan Bani Korah adalah orang yang mencuri dari Tuhan, orang yang mencuri barang yang dikhususkan dari Tuhan, sehingga akhirnya dia dihukum oleh Tuhan. Jadi Allah sendiri juga tegas memberikan penghukuman kepada orang yang mencuri, orang yang mengambil hak milik orang lain. Karena Allah ingin kita menghormati kepemilikan atas sesuatu. Nah, kalau kita melakukan pencurian Bapak Ibu, akan ada beberapa akibat yang kita hadapi. Yang pertama,
Ketika kamu mencuri, kamu akan sering kehilangan apa yang kamu peroleh. Amsal 13 ayat 11 dalam New American Standard Bible berkata, kekayaan yang diperoleh dengan tipu daya akan berkurang, tetapi orang yang mengumpulkan dengan jerih payah akan menambahnya. Ketika kita mendapatkan sesuatu dengan cara tipu daya, salah satunya adalah dengan mencuri. Ketika kita mendapatkan sesuatu dengan hal-hal yang tidak benar, salah satunya adalah dengan mengambil milik orang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kamu dapat akan hilang. Sebagai seorang manusia tentu kita pengen dapat sesuatu, kita pengen memiliki banyak hal Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, dengan cara tipu daya, maka firman Tuhan menegaskan bahwa ketika kita mencuri, kamu akan sering kehilangan apa yang akan kamu peroleh. Jadi apa yang kita punya tidak akan bisa tetap kita nikmati. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa ketika engkau mendapatkan sesuatu dengan tipu daya, ketika engkau mengambil hak milik orang lain, maka apa yang kamu peroleh, Tuhan akan ambil. Maka Bapak dikasih Tuhan, penting bagi kita untuk kita berlaku jujur di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian, mencuri akan mendatangkan aib dan hukuman. Yeremia 2 ayat 26 berkata, seperti pencuri dipermalukan apabila tertangkap, demikianlah umat Israel akan dipermalukan. Bapak Ibu, kalau kita dengar berita tentang kasus pencurian di Indonesia, saya rasa kadang hukumannya itu sadis kalau di tangan masyarakat Bapak Ibu. Berapa banyak kita sering dengar bahwa seorang pencuri itu dibakar hidup-hidup, kemudian dihakimi masa kayak gitu. Ini memang yang pasti Bapak Ibu, kita memang tidak boleh main hakim sendiri, tetapi ketika kita mencuri itu akan mendatangkan aib dan juga mendatangkan hukuman. Allah akan memberikan hukuman ketika kita mencuri, ketika kita mengambil hak milik orang lain. Kemudian, mencuri sesuatu yang kecil dapat menyebabkan dosa yang lebih besar. Kenapa Bapak Ibu? Kita lihat contoh dari Yudas. Yohanes 12 ayat 6 berkata, hal ini dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi konteksnya adalah ketika Yesus itu diurapi oleh seorang perempuan, Yudas kemudian, dan minyak yang digunakan oleh perempuan ini minyak narwastu yang sangat mahal Bapak Ibu. Kemudian Yudas nyeletuk, wah sayang sekali minyaknya. Padahal kalau minyaknya dijual bisa tuh buat ngasih makan orang miskin banyak kayak gitu. Kelihatannya bagus Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa Yudas ngomong kayak gitu bukan karena dia mikirin orang-orang miskin, tetapi dia mikir karena wah kalau dijual ini bisa dapat uang banyak ini, saya bisa ngambil banyak juga kayak gitu. Dan karena kebiasaannya mencuri uang kas yang dia pegang Bapak Ibu, sampai akhirnya Yudas mengkhianati Yesus dengan imbalan 30 keping perak. Ketika kita melakukan kejahatan, mencuri, mengambil mungkin awalnya barang kecil, tetapi satu dosa akan melahirkan dosa yang lain Bapak Ibu. Dan kita lihat kehidupan Yudas, mencuri sesuatu yang kecil dapat menyebabkan dosa yang lebih besar. Awalnya Yudas cuma nyuri kas, lama-lama dia jual Tuhan Yesus. Awalnya kita melakukan hal-hal yang kecil, dosa yang kecil-kecil, mungkin bohong, mungkin melakukan apa yang menurut kita sepele, tapi kalau kita tidak berhenti, lama-lama kita bisa juga jual Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Karena satu dosa yang kecil bisa melahirkan dosa yang lainnya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada yang namanya dosa kecil atau dosa besar. Itu kan pemahaman kita sendiri, bahwa kalau yang menipu, bohong itu dosa kecil, tapi kalau membunuh, merampok itu dosa besar. Tetapi di hadapan Tuhan dosa tetap dosa. Tetapi ketika kita menyepelekan dosa, maka itu akan menyeret kita untuk melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi di dalam dosa. Jadi Bapak dikasih Tuhan, ketika kita mencuri, maka sadari akibatnya. Kita akan kehilangan apa yang kita dapatkan kalau kita memperolehnya dengan tipu daya. Ketika kita mulai mengambil apa yang menjadi hak milik orang lain, bahkan termasuk juga hak milik Tuhan. Kemudian, mencuri akan mendatangkan aib, akan membuat kita merasa malu Bapak Ibu. Dan juga mencuri hal-hal yang kecil akan mendatangkan dosa yang lebih besar. Jadi
Jangan anggap sepele satu kesalahan Bapak Ibu. Ketika kita menyepelekan dosa, maka di saat itulah kita akan hancur oleh karena tipu dayanya. Jadi Bapak dikasih Tuhan, Alkitab menegaskan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Dialah pemilik segalanya di dalam kehidupan kita. Dia yang memiliki kehidupan kita, dialah yang memiliki segala sesuatu yang kita punya sampai hari ini. Dan kita harus sadar bahwa kita adalah pengelola. Kita hanya manajer di hadapan Tuhan. Kita hanya mengelola apa yang Dia percayakan kepada kita. Dan tegas firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kita mencuri dari siapapun, dengan siapapun, kapanpun, dengan alasan apapun. Karena ketika kita mencuri, kita mengingkari bahwa Tuhan pemilik segala sesuatu. Kita tidak menyadari bahwa semuanya adalah anugerah Tuhan. Kemudian juga kita menunjukkan bahwa kita orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, Bapak dikasih Tuhan, lantas apa yang akan kita lakukan? Kita kembali ke dalam Yohanes 1 ayat 11 Bapak Ibu. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia, tidak menerimanya. Nah, saya garis bawahi kata tidak menerimanya Bapak Ibu. Yang pertama adalah milik kepunyaannya. Di situ Yohanes menegaskan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu di alam semesta ini. Kemudian, tetapi milik orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Maka akan muncul pertanyaan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bagaimana sih tipe orang yang disebut menerima dan bagaimana tipe orang yang disebut menolak? Kalau di ayat selanjutnya, seperti khotbah Pastor Richard minggu kemarin, orang-orang yang menerimanya akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Maka kita harus tahu kategori orang yang menerima sama menolak itu seperti apa sih? Nah, kalau berdasarkan konteks ayat 11, Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Dia yang memiliki segala sesuatu dalam kehidupan kita. Berarti ketika kita menerimanya, kita juga harus mengakui bahwa Dialah yang memiliki hidup kita. Dialah yang memiliki segala sesuatu dalam kehidupan kita. Keluarga kita, harta benda kita, waktu kita, apapun kemampuan talenta yang kita miliki, Tuhanlah yang memilikinya. Berarti orang-orang yang menolaknya adalah orang-orang yang tidak mengakui kepemilikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia merasa bahwa ini hidup-hidup gue ngapain lo atur. Berapa banyak orang suka-suka gue dong, mau ke gereja hari Minggu ke gereja ya itu kan urusan saya. Mau saya ikut kata Tuhan atau enggak itu kan urusan saya. Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu menyangkali bahwa hidup Bapak Ibu adalah milik Tuhan. Mungkin kita berkata bahwa kami semua di tempat ini adalah orang-orang yang sudah menerimanya. Kami mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah benar Bapak Ibu sudah menerima Dia dengan sepenuh hati dan benar-benar menerimanya dalam segala hal? Untuk itu Bapak dikasih Tuhan, di bagian ketiga, jangan menolaknya Bapak Ibu. Akuilah bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Maka jangan menolaknya. Kita harus mengingat bahwa Dia pemilik, saya manajernya. Segala sesuatu yang kita miliki hari ini semuanya berasal dari dari Tuhan, bukan dari dunia. Seberapa sering kita ngerasa bahwa ini adalah hasil yang saya dapatkan sendiri. Ini hasil kerja keras saya. Ini hasil usaha saya. Ini karena saya, makanya saya punya ini. Bapak Ibu, kita harus sadari bahwa Tuhan itu pemilik. Kita hanya manajernya. Apapun yang kita miliki sampai hari ini, keluarga, karir, jabatan, harta benda, kemampuan, bakat talenta, semuanya adalah milik Tuhan. Kita adalah pengelola. Bersyukur kalau Tuhan percayakan kita lebih banyak daripada orang lain. Kita harus bersyukur kalau kita menjadi pengelola atas apa yang menjadi milik Tuhan. Tetapi kita harus ingat Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan Tuhanlah pemilik. Kalau kita lihat di dalam perumpamaan tentang talenta Bapak Ibu di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tentu kita bertanya-tanya Bapak Ibu, kenapa sih ada orang yang diberkati Tuhan lebih? Kok ada Tuhan yang diberkati kayaknya menurut ukuran kita ya Bapak Ibu, biasa-biasa saja. Apakah Tuhan tidak adil? Tuhan adil Bapak Ibu dalam kebijaksanaannya.
Dalam perumpamaan tentang talenta, sang tuan memberikan kepada 3 hambanya talenta yang berbeda. Satu hamba diberi 1 talenta, kemudian hamba yang kedua diberi 3 talenta, hamba yang ketiga diberi 5 talenta. Mereka disuruh mengusahakan apa yang diberikan oleh tuan itu untuk mereka kelola supaya mendatangkan hasil. Yang hamba yang pertama, karena dia merasa dia cuma dapat 1 talenta, dia simpen talenta itu, dia kubur di dalam tanah. Kemudian hamba yang kedua yang mendapatkan 3 talenta, dia keluar, dia usahakan 3 talenta itu sehingga akhirnya dia mendapatkan hasil 3 talenta lagi. Hamba yang kelima juga melakukan hal sama, dia keluar, dia mengusahakan talenta itu sehingga akhirnya dia mendapatkan 5 talenta lagi. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu, ini bukan berbicara masalah kemampuan hamba, apakah hamba yang 5 itu lebih hebat daripada yang 3? Tidak itu di hadapan sang tuan. Kenapa? Karena yang diperhatikan oleh sang tuan adalah tanggung jawab atas apa yang dipercayakan. Ketika hamba yang punya 3 talenta itu datang, Tuan, kemarin Tuan kasih saya 3 talenta, sekarang saya sudah mengusahakannya dan dapat 3 talenta. Apa yang dikatakan oleh tuannya? Hai hambaku yang setia, baik sekali perbuatanmu. Kemudian yang 5 juga datang, Tuan, kemarin Tuan kasih saya 5, sekarang saya sudah usahakan, saya sudah kelola dengan baik dan dapat 5 talenta. Apa yang dikatakan? Apakah pujiannya lebih banyak daripada yang 3? Tidak, Bapak Ibu, tetap sama. Hai hambaku yang baik setia, baik sekali perbuatanmu. Di mata Tuhan tidak penting 1 dapat banyak, 1 dapat sedikit. Di mata Tuhan yang terpenting adalah tanggung jawab kita, bagaimana Tuhan melihat apa yang dipercayakan kepada kita, kita sudah kelola dengan sebaik-baiknya. Daripada kita sibuk membandingkan kenapa saya tidak punya talenta untuk main musik, padahal kan saya pengen main musik kayak gitu. Kenapa saya tidak bisa nyanyi, kenapa saya tidak bisa nari, kenapa saya tidak bisa kayak gini. Stop Bapak Ibu, daripada kita membandingkan satu sama lain, merasa bahwa oh Tuhan tidak adil, bahwa dia lebih diberkati daripada saya. Oh Tuhan tidak adil, kenapa dia lebih bisa melakukan banyak hal. Stop. Tuhan tidak memperhatikan apa yang menjadi kemampuan hambanya. Tapi yang Tuhan perhatikan di akhir nanti adalah apakah kita bertanggung jawab di hadapannya. Kalau Tuhan cuma bisa kasih kita talenta, kemampuan, ketemu orang bisa senyum-senyum, enggak apa-apa Bapak Ibu, ada pelayanan asyir kok. Kalau Bapak Ibu lakukan dengan setia, pujiannya tetap sama nanti dengan hamba Tuhan yang khotbah di atas mimbar. Hai hambaku yang baik dan setia. Karena dia adalah pemilik, kita pengelola. Apakah kita bertanggung jawab dengan apa yang telah dia percayakan kepada kita? Itu masalahnya. Bukan masalah seberapa banyak yang Tuhan percayakan kepada kita, tetapi masalahnya adalah apakah kita bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Tapi kan kadang manusia lihat ya Bapak Ibu, jumlahnya. Kita iri, kita mulai membandingkan satu sama lain, kemudian kita ngambek. Jadilah seperti hamba yang terima 1 talenta. Ngapain repot-repot, udah pendam sajalah kayak gitu. Kemudian apa yang terjadi? Tentu sang tuan itu marah kepada hamba yang dapat 1 ini. Loh kamu sudah dikasih kepercayaan kok enggak melakukannya. Maka dia dihukum oleh sang tuan itu. Jadi Bapak dikasih Tuhan, berhenti membandingkan satu sama lain. Oh, apapun yang kita miliki sekarang ini, semuanya adalah milik Tuhan, semuanya dari Tuhan. Kalau masalahnya jumlahnya berbeda, masalah kemampuannya berbeda-beda, bakatnya berbeda-beda, it's okay. Karena masalah akhir nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan, bukan berapa jumlah yang bisa kita hasilkan, tetapi adalah seberapa besar kita bertanggung jawab atas apa yang dia percayakan dalam kehidupan kita. Jadilah seorang pengelola yang baik. Jadilah seorang hamba yang mampu mengelola apa yang telah Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita dengan baik dan benar. Karena apa Bapak Ibu? 1 Korintus 4 ayat 2 berkata, seorang yang dipercayakan atas sesuatu harus menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh dapat dipercayai. Kalau Tuhan kasih lebih dalam hidup kita, kita harus sadar, berarti Tuhan taruh kepercayaan besar dalam hidup kita. Ingat, siapa yang suka nonton Spider-Man? Yang Peter Parker berkata, kekuatan yang besar mendatangkan tanggung jawab yang besar. Jadi kalau Tuhan percayakan sesuatu yang besar dalam hidup kita,
maka kita juga harus menyadari bahwa akan ada tanggung jawab yang besar pula di hadapan Tuhan. Karena kekuatan yang besar itu akan mendatangkan tanggung jawab yang besar pula. Kepercayaan yang besar mendatangkan tanggung jawab yang besar pula. Itu kenapa Bapak Ibu, kalau ada orang ngasih uang 1.000 dibanding ada orang yang ngasih uang 10 miliar, maka laporannya untuk penggunaan uang itu lebih ribet yang mana? 10 miliar Bapak Ibu. Kita ngasih orang 10.000, kita akan cuek, terserah lah uang ini mau kamu beliin cakwe lah, permen lah, kita tidak akan mau tahu. Tapi ketika kita ngasih seseorang 10 miliar, tentu kita akan nuntut dari dia, laporannya harus terperinci ya, item-itemnya harus benar ya kayak gitu. Tidak ada salah tulis, tidak ada markup atau apa. Kenapa? Karena sesuatu hal kepercayaan yang besar itu akan melahirkan tanggung jawab yang besar juga. Kalau kita mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah pemilik segala sesuatu dalam kehidupan kita, maka kita juga harus menyadari bahwa apa yang kita dapat hari ini itu adalah kepercayaan yang datang dari Tuhan. Sesuatu kepercayaan yang besar menuntut tanggung jawab yang besar. Itu kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa seorang yang dipercayakan atas sesuatu harus menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh bisa dipercayai. Apakah kita orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan? Apakah selama ini kita orang-orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan, yang mengelola dengan baik apa yang Dia serahkan kepada kita? Kita sendiri yang bisa menjawabnya Bapak Ibu. Karena apa yang kita lakukan selama ini, itu yang Tuhan lihat dan menunjukkan apakah kita orang-orang yang sungguh-sungguh bisa dipercayai. Kemudian Bapak dikasih Tuhan, sebagai seorang manajer, saya memiliki tanggung jawab kepada Tuhan dan juga sesama. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Oh, ini berbicara Bapak Ibu. Ketika kita kita seorang pengelola, kita memiliki tanggung jawab. Dan Tuhan akan memeriksa dalam hal-hal apa sih kita harus memberi tanggung jawab kepada Tuhan. Dalam hal-hal apa nanti Tuhan akan bertanya, apakah kamu menggunakannya dengan baik dan benar? Apakah kamu mengelolanya dengan baik dan juga benar? Hal yang pertama yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan, yang pertama adalah berkaitan tentang diri kita sendiri. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hal yang pertama yang akan menjadi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan ketika nanti kelak kita akan bertemu dengan Tuhan di dalam tahta penghakimannya adalah masalah hidup kita. Apakah kita menggunakan hidup kita dengan baik? Apakah kita menggunakan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Suatu saat nanti Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas hidup kita. Makanya firman Tuhan menegaskan bahwa karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kadang kita berpikir bahwa ini kan tubuhku sendiri, my body is my own. Wow, jadi kita bebas melakukan apapun dalam tubuh kita. Tetapi Bapak Ibu, ingat, tidak tahukah kamu bahwa kamu bukan milikmu sendiri? Kamu telah lunas dibayar oleh Tuhan. Berarti kita adalah milik Tuhan. Saya kembali lagi ke dalam perkataan Yesus bahwa berilah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Konteksnya adalah ketika Yesus ditanya, boleh enggak sih kita itu bayar pajak kepada pemerintah? Kemudian Tuhan minta uang koin. Gambar dan rupa siapakah yang ada di dalam uang ini? Mereka jawab Kaisar. Ya udah, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi haknya Kaisar, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Nah, masalah gambar dan rupa Bapak Ibu, kita kembali ke kitab Kejadian. Kitab Kejadian menegaskan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan siapa? Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi di dalam hidup kita ada gambar Allah. Walaupun oleh dosa gambar ini menjadi rusak, tetapi itu tidak menghilangkan fakta bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah.
Jadi dari awal penciptaan, Tuhan itu sudah ngasih stempel kepada kita. Jedet. Kita itu miliknya Tuhan. Walaupun iblis berusaha merebut kita, tetapi kita harus sadari bahwa kita miliknya Tuhan. Jadi berikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya Tuhan, hidup kita. Jadi kalau kita pakai hidup kita, jangan suka-suka gue, tetapi biarlah apa yang menjadi suka-sukanya Tuhan. Kita harus bertanggung jawab atas hidup kita, Bapak Ibu. Kenapa? Dalam Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita pengen tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan dengan benar, salah satunya adalah mempersembahkan hidup kita sebagai sesuatu yang kudus, hidup, dan berkenan di hadapannya. Jadi, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Makanya Tuhan itu benci. Tuhan itu melarang kita untuk bunuh diri. Karena hidup kita itu milik Tuhan. Tuhan tidak suka kalau kita menyakiti diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita itu milik Tuhan, bait Roh Kudus. Jadi berhenti merusak diri sendiri, karena akan ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan berkaitan tentang diri kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, hal apa saja yang harus menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan? Harta benda. Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan dengan hal-hal yang telah Ia percayakan, termasuk harta benda yang kita punya. Jerry Bridges menuliskan tentang 3 sikap berbeda yang dapat kita miliki berkaitan tentang harta benda. Akan ada 3 sikap yang berbeda yang dimiliki oleh manusia jika berkaitan tentang harta benda. Yang pertama adalah, apa yang menjadi milikmu adalah milikku, maka aku akan mengambilnya. Ini orang yang selalu pengen apa-apa. No, milikmu adalah milikku, makanya aku mengambilnya. Kemudian sikap yang kedua, apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Apa yang menjadi milikku adalah milikku, maka aku akan menyimpannya. Ya ini kan kepunyaanku, maka ya tak simpan buat aku sendiri. Kemudian sikap yang ketiga, apa yang menjadi milikku adalah milik Tuhan, aku akan membagikannya. Jadi akan ada 3 sikap ini di antara setiap manusia, Bapak Ibu. Dan sikap mana yang ada dalam hidup kita? Bapak Ibu dan kita sendiri yang tahu. Nggak perlu ngomong, oh saya yang pertama, nanti di bawah ada polisi, Bapak Ibu. Jadi inilah yang menjadi sikap manusia ketika berkaitan tentang harta benda. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku, ya aku akan ngambil. Kemudian tapi apa yang menjadi milikku, maka aku akan nyimpen. Atau apa yang menjadi milikku adalah milik Tuhan, maka aku akan membagikannya. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kembali lagi, bahwa Tuhan sangat memperhatikan hak kepemilikan. Dia sangat menghargai tentang masalah hak milik. Dia melarang umatnya untuk melakukan pencurian. Pertanyaannya adalah, bisakah manusia merampok Tuhan? Bisakah kita mencuri dari Tuhan? Jawabannya bisa, Bapak Ibu. Di dalam Maleakhi 3, ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Apakah manusia akan merampok Allah? Tentu saja tidak. Tetapi kamu telah merampok aku. Namun kamu berkata, dengan cara apa kami pernah merampok engkau? Kamu telah merampas persepuluhan dan persembahan yang menjadi hakku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai hari ini terjadi banyak perdebatan tentang perpuluhan, apakah itu hal yang wajib atau tidak. Tuhan Yesus kan tidak pernah ngajarin tentang perpuluhan, Tuhan Yesus kan kayak gini-gini. Daripada kita sibuk berdebat tentang sesuatu hal yang seperti itu, kita tetap harus ingat bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Jadi ketika kita mengambil, jangankan mengambil Bapak Ibu, dalam satu tafsiran yang lain, kalau kita menahan apa yang menjadi haknya Tuhan untuk diberikan kepada Tuhan, itu saja sudah dikatakan mencuri. Misalnya Tuhan suruh kita untuk memberi sekarang, tetapi kita berkata, besok saja Tuhan. Itu saja sudah dikatakan mencuri. Nah, Bapak dikasih Tuhan,
Kadang kita berpikir, bisakah manusia itu merampok Tuhan? Tetapi firman Tuhan katakan bahwa bisa, yaitu ketika kita merampas persepuluhan dan persembahan yang menjadi haknya Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita berbicara tentang masalah perpuluhan lah. Jika seseorang dapat 1 juta, berapa yang jadi miliknya Tuhan? Berapa Bapak Ibu? 100.000. Karena dihitung 1/10. Tetapi bolehkah saya berkata, kalau seorang dapat 10 juta, berapa yang jadi miliknya Tuhan? Ya 1 juta. Itu tetap miliknya Tuhan, kita cuma dipercayakan. Tapi kalau Tuhan ngomong, 10 balikin, yang 900 itu milikku, boleh kamu ambil. Apakah kita tetap keberatan? Kalau dalam ukuran iman, harusnya enggak Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita hitung-hitungan manusia ya Bapak Ibu ya. Lumayan ini gitu kan. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan masalah hal ini, bukan masalah perpuluhan saja Bapak Ibu, tetapi juga persembahan yang menjadi haknya Tuhan. Seberapa sering Bapak Ibu ketika ketemu seseorang, Tuhan gerakkan hati Bapak Ibu, kasih ke dia. Kemudian Bapak Ibu bilang, nanti aja lah Tuhan. Atau, enggak Tuhan. Bapak Ibu sedang merampas apa yang menjadi haknya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pemilik, ketika pemilik itu nyuruh, kasih punyaku ke dia. Lah, kok kita sebagai pengelola bilang, jangan Tuhan, ini kan lagi kayak gini, enggak boleh, enggak gini, enggak boleh, kayak gitu. Kita sedang merampas apa yang menjadi haknya Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa tidak melakukan apa yang menurut barang siapa menahan kebaikan bagi orang yang berhak menerimanya, dia melakukan dosa. Kenapa? Karena dia mencuri dari Tuhan. Tuhan itu kan yang punya segala sesuatu dalam hidup kita, termasuk apa yang kita punya. Dan ketika yang punya itu nyuruh kita untuk memberikan apa kepunyaannya kepada orang yang membutuhkan, tapi kita menahan-nahannya, kita sedang merampok Tuhan Bapak Ibu. Kita sudah merampas apa yang menjadi haknya Tuhan. Itu kenapa? Kadang kita berpikir, saya kan tidak pernah merampok Tuhan. Siapa bilang? Kita sebagai manusia itu bisa merampok Tuhan loh. Ketika firman Tuhan katakan kamu telah merampas persepuluhan dan persembahan yang menjadi hakku. Tentu kita berpikir, ya enak kalau yang harus dikasih jumlahnya masih dikit ya. Misalnya kalau saya dapat 100.000 ya masih enteng kalau dapat ngasihnya cuma 10.000. Tapi kalau yang dapatnya banyak kan udah berat Tuhan. Makanya Bapak Ibu ketika kita dipercayakan sesuatu hal yang besar, itu akan menuntut tanggung jawab yang besar pula. Karena itu sudah menjadi hukum yang Tuhan tetapkan bahwa ketika Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan yang besar, maka akan ada tanggung jawab yang besar pula. Jadi Bapak dikasih Tuhan, jangan menolaknya. Kita akan memberikan tanggung jawab berkaitan tentang harta benda. Untuk itu Bapak Ibu, ketika kita memberi, entah itu kepada Tuhan atau kepada orang lain, kita harus ingat beberapa prinsip ini. Yang pertama, kita akan lihat di dalam 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama setiap minggu, setiap orang harus menyisihkan sesuatu dan menyimpannya sesuai dengan apa yang ia peroleh, supaya tidak perlu ada pengumpulan ketika aku datang. Konteksnya adalah ketika Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus untuk memberikan persembahan yang mendukung pelayanan. 4 prinsip yang bisa kita terapkan dalam pemberian. Pemberian harus dilakukan tepat waktu. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Kalau sudah waktunya memberi, kalau Tuhan kasih, kita dapat berkat, ya berarti kita harus balik memberi. Jangan pernah menunda-nunda. Percaya Bapak Ibu, misalnya kita ketemu seseorang ya, kita lihat, dan ada dorongan dalam hati kita, Tuhan suruh kasih dia, kemudian kita tidak taat, maka suara itu pelan-pelan akan hilang dari hidup kita. Kenapa? Karena kita menebalkan telinga kita dengan ego kita, sehingga akhirnya kita tidak bisa lagi dengar suara Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi pemberian itu harus dilakukan tepat waktu. Kemudian memberi itu bersifat pribadi. Masalah kita dengan Tuhan. Oh dia aja enggak ngasih kok, aku ya enggak ngasih lah. Dia saja enggak memberi kok, aku juga enggak memberi. No Bapak Ibu, pemberian itu bersifat pribadi, urusannya kita dengan Tuhan. Ingat, bukan berbicara masalah jumlah, tetapi masalah tanggung jawab. Tanggung jawab kita dengan Tuhan, enggak tergantung orang lain. Karena
Karena ini urusan pribadi kita dengan Tuhan. Memberi itu harus direncanakan. Makanya firman Tuhan katakan menyisihkan sesuatu dan menyimpannya. Jangan memberi Tuhan dari sisa-sisa Bapak Ibu. Belanja ini, misalnya buat ini, kalau sisa dikasih ke Tuhan, kalau enggak kayak gitu. Berarti kita enggak punya rencana untuk kita memberi. Pemberian itu harus direncanakan. Jadi jangan dari sisa-sisa saja kita memberi kepada Tuhan, tetapi pemberian itu harus direncanakan. Kemudian yang keempat, memberi harus proporsional, artinya sesuai dengan apa yang diperoleh. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan memberi dengan apa yang tidak ada pada kamu. Ya kalau kita enggak ada ya udah jangan mengada-ngada kayak gitu kan. Tapi kalau ada ya jangan bilang tidak ada kayak gitu. Karena memberi itu harus proporsional, sesuai dengan apa yang Tuhan beri, percayakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak dikasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Maka kita pun harus jadi orang yang penuh dengan kemurahan pula. Kemudian hal selanjutnya yang dapat kita beri adalah waktu kita Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 15-17 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hidup itu rahasia Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu kapan kita punya waktu di dunia ini. Tetapi selama kita masih punya waktu, berikan itu untuk Tuhan. Pakai waktu kita untuk kita melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan masih kasih kita waktu, pergunakan, kelola itu sebaik-baiknya. Jangan kita menjadi orang yang bodoh yang tidak tahu kehendak Tuhan. Tetapi kita harus mengusahakan, apa sih maunya Tuhan? Kenapa Tuhan kasih saya hidup sampai hari ini? Pasti Tuhan punya rencana. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan sudah mau datang Bapak Ibu. Jadi kita harus menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena akan ada pertanggungjawaban atas waktu yang Tuhan beri dalam setiap hidup kita. Kemudian hal yang selanjutnya yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan adalah bakat dan talenta. Roma 12 ayat 6 berkata, sesuai dengan karunia yang diberikan kepada kita, maka hendaklah kita menggunakan semuanya itu. Jadi kalau Tuhan kasih kita bakat dan juga talenta, jangan kita pendam, jangan kita gunakan untuk sesuatu hal yang sia-sia, tetapi gunakanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kemarin sudah tes karunia dan nanti sudah tahu hasilnya, jangan dipendam Bapak Ibu bakat dan juga talenta itu. Pergunakanlah untuk melayani Tuhan. Apa yang Tuhan beri kepada kita, yang bisa nyanyi bisa jadi singer, yang main musik bisa jadi pemusik, yang senyumnya ramah, selalu semangat kalau ketemu orang kayak Pak Sihombing, kayak Pak Philip, ya itu cocok jadi usher Bapak Ibu. Kalau saya yang tidak banyak bicara, tidak cocok jadi usher Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak makasih ya, udah bingung Bapak Ibu mau ngomong apa lagi. Tetapi kalau ada orang yang suka ketemu orang, ngomongnya bisa lancar, senyumnya bisa tetap terus lebar Bapak Ibu. Karena setiap kita punya bakat dan talenta masing-masing. Dan pergunakanlah itu untuk melayani Tuhan. Tidak usah iri kenapa orang itu bisa nyanyi. Loh, bagian kita beda-beda kok. Jadi pergunakanlah bakat dan juga talenta itu untuk melayani Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, lantas bagaimana respon kita ketika kita Natal ini berbicara tentang milik kepunyaannya. Yesus datang ke dunia ini, dunia yang adalah milik kepunyaannya, kita adalah milik kepunyaannya. Apakah kita termasuk orang yang menyambutnya atau menolaknya? Bagaimana respon kita? Kita akan lihat salah satu Bapak Ibu, bagaimana respon yang harus kita miliki. Kita lihat dari kehidupan Sakeus. Salah satu contoh bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan pagi ini dapat kita lihat dari kisah Sakeus. Sakeus adalah orang yang penuh dengan ketamakan. Dia berusaha mengumpulkan harta benda untuk dirinya sendiri, dia melakukan apapun bahkan dengan termasuk tipu daya dalam hal perpajakan untuk bisa menjadi kaya. Tetapi ketika dia lihat Yesus ngomong, hari ini aku mau mampir ke rumahmu Sakeus,
Apa yang Sakeus lakukan atas panggilan Tuhan ketika Yesus datang untuk menjumpainya? Pertama, Sakeus bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kalau Natal ini kita diingatkan kembali bahwa Allah hadir ke dunia ini sebagai Tuhan, pemilik segala sesuatu termasuk hidup kita. Apakah kita mau menerimanya dengan penuh sukacita? Mengakui bahwa benar Tuhan, Engkau yang punya hidupku. Engkau yang punya segala sesuatu dalam hidupku. Engkau pemilik, aku pengelolanya. Aku akan jalani dengan penuh sukacita. Apakah kita akan menerimanya dengan seperti itu? Kemudian, Sakeus mengembalikan apa yang telah dicuri. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya Bapak dikasih Tuhan, Sakeus berhenti untuk mencuri lagi. Dia tidak lagi mau menghidupi kehidupannya yang lama, di mana dia mengambil miliknya Tuhan, dia mengambil miliknya orang lain, hanya untuk dirinya. Dia berhenti melakukan itu. Kemudian hal yang selanjutnya, dia membayar ganti rugi dengan memberi lebih banyak. Awalnya dia pencuri, sekarang dia adalah pemberi. Makanya firman Tuhan juga berkata, barang siapa yang mencuri, baiklah dia berhenti melakukannya dan bekerja lebih keras supaya dia bisa memberikan lebih banyak kepada orang lain. Tuhan menuntut perubahan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di akhir kisah itu Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun adalah anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu Sakeus Bapak Ibu. Lantas bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita merasa bahwa saya tidak mencuri uangnya Tuhan, tapi mungkin kita bisa mencuri waktunya Tuhan. Kadang kita bisa mencuri dengan cara kita tidak menggunakan bakat talenta kita yang Tuhan beri dengan sebaik-baiknya. Bapak dikasih Tuhan, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya jujur berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, seberapa sering saya menjadi pencuri di hadapan Tuhan? Kadang saya mencuri waktu, saya mencuri banyak hal. Tuhan suruh saya kasih ini tetapi saya menundanya, bahkan saya menolaknya. Berapa sering saya di hadapan Tuhan adalah seorang pencuri. Tapi berita baiknya Bapak Ibu ingat ketika Tuhan Yesus disalib, siapa orang yang ada di kanan kirinya? Penyamun Bapak Ibu, adalah seorang pencuri. Slide selanjutnya. Orang terakhir yang diampuni Yesus sebelum kematiannya di kayu salib adalah seorang pencuri. Ketika pencuri yang ada di sebelah Yesus berkata, Tuhan, kalau Engkau Tuhan, turun dong, selamatkan dirimu dan selamatkan kita. Di detik-detik akhir, dia tetap berusaha mencuri sesuatu. Dia pengen memiliki sesuatu. Dia salah, wajib dihukum, tapi dia pengen diselamatkan. Tetapi yang pencuri yang satu ngomong, kalau kita ada di tempat ini wajar karena kita melakukan salah. Tetapi Yesus ini kan dia tidak melakukan kesalahan. Kemudian dia ngomong, Tuhan, kalau Engkau datang, ingatlah aku. Apa yang dikatakan Yesus? Aku mengatakannya sesungguhnya kepadamu, hari ini juga kamu akan ada bersama aku di Firdaus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Natal bukan hanya berbicara masalah menerima, kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan, tetapi Natal juga masalah memberi. Bagaimana kita memberi segala sesuatu yang memang menjadi miliknya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi seberapa sering kadang kita dalam tanda petik merampok apa yang menjadi haknya Tuhan. Kita menggunakan hidup kita sesuka hati kita melakukan apa yang menjadi mau kita menggunakan harta benda kita dengan tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita merampas apa yang menjadi hak Tuhan. Kita merampas apa yang seharusnya kita berikan untuk sesama kita. Kita merampas waktu dalam hidup kita. Kita merampas bakat talenta yang telah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita berdiri di hadapan Tuhan sebagai seorang pencuri, tetapi ketika kita berkata, Tuhan ingat aku, Tuhan berkata, aku mengatakan kepada kamu sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di Firdaus. Tuhan tetap mengampuni sampai detik-detik akhir kehidupan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, hari ini ketika kita menyambut Natal,
Segala sesuatu adalah milik kepunyaannya. Maka sebagai seorang pengelola yang baik, mari kita bertanggung jawab untuk menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Dan Yesus memberkati Bapak Ibu. Biarlah kita boleh semakin bertanggung jawab atas hidup kita, atas segala sesuatu yang kita kelola, atas apa yang Tuhan percayakan, bakat talenta yang kita punya. Biarlah pagi ini kita semuanya boleh semakin bertanggung jawab. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami boleh bersyukur jika hari ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini ketika dalam suasana Natal kami menyambut kehadiran-Mu ke dunia ini. Engkau adalah pemilik segala sesuatu dalam hidup ini Tuhan. Bahkan hidup kami semuanya adalah milik-Mu. Hari ini kami berdiri di tempat ini, kami menyadari biarlah segala sesuatu yang ada dalam hidup kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami menghidup dengan diri kami melakukan banyak hal sesuka hati kami. Ampuni kami jika kami sebagai pengelola, kadangkala kami melakukan hal-hal dengan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami untuk memuaskan hawa nafsu kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami menahan apa yang menjadi hak Tuhan dalam hidup kami, apa yang menjadi hak Tuhan yang harus kami kembalikan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami melihat ketika Engkau mengampuni seorang pencuri, maka kami berdiri di hadapan-Mu dan kami memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Bila hari ini Tuhan, kami menjalani satu hidup yang benar, bahwa Engkaulah pemilik segala sesuatu di dalam hidup ini. Kami akan melakukan, mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Bila firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini menjadi rema dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Dan Yesus memberkati Bapak dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Evangelis Antoni, untuk firman-Nya yang sangat mengingatkan pada tiap kita semua bahwa kita milik kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang ada di hidup kita mau berikan untuk Tuhan. Gembala sidang beserta staf pastoral dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami mengundang untuk minggu-minggu selanjutnya untuk bergabung bersama dengan kami, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami juga mengapresiasikan bagi jemaat yang dengan setia selalu beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kami. Kami menyambutnya dengan sukacita. Biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Pengumuman untuk hari ini, saya mau mengumumkan pada tanggal 1 Januari kita ada ibadah awal tahun. Akan dimulai ibadahnya pada jam 8 pagi. Saya mengundang untuk semua jemaat yang hadir pagi hari ini untuk mengajak jemaat-jemaat yang lainnya untuk dapat beribadah di tempat ini pada 1 Januari jam 8 pagi. Mari kita siapkan, kita akan membawa korban persembahan kita. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, hendaklah setiap orang memberi sesuai dengan apa yang telah diputuskan dalam hatinya, bukan dengan enggan atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi pemberian yang gembira. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami bawa ucapan syukur Bapa. Kami bawa korban persembahan kami ke hadirat-Mu Tuhan, ke rumah-Mu yang kudus. Berkati tangan-tangan yang akan memberi untuk rumah Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bawa hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang sejati untuk-Mu Bapa.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi untuk Tuhan. Untuk yang bertugas kami persiapkan. Mari kita selalu senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, katakan soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari katakan lagi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah pagi hari ini. Mari kita bawa ucapan syukur kita. Karena kita tahu di dalam ucapan syukur ada mujizat Tuhan terjadi. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa
Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah yang berlangsung pagi ini. Kami tahu bahwa kami mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kami bersuka cita, kami berbahagia, kami diberikan arahan tuntunan oleh Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Bukan saja kami mengakhiri tahun 2025 ini, tapi kami juga akan dituntun, dipimpin, diarahkan oleh Tuhan di tahun yang baru, di tahun penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami sidang jemaat-Mu yang sudah berliburan, Tuhan melindungi dan menyertai. Begitu juga untuk sidang jemaat yang akan melakukan liburan, Tuhan juga menyertai dan melindungi. Tuhan selamatkan baik berangkat maupun pulang. Dan kami yang tetap tinggal di Sukabumi yang akan melayani Tuhan, kami berdoa Tuhan akan memberkati kami semua. Beri kekuatan dan kesehatan untuk hari ini kami akan melakukan perayaan Natal di Garut. Tuhan juga akan menolong menyertai hamba-hamba-Mu yang melakukan perjalanan dari pagi sebentar lagi dan juga nanti malam kami akan pulang. Tuhan menyertai dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami sidang jemaat Tuhan, segala usaha pekerjaan keluarga rumah tangga dan seluruh bisnis dan mata pencaharian kami diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami rencanakan, Tuhan Engkau akan memberkati kami semua. Semuanya akan berlangsung dengan baik dan lancar Tuhan. Semuanya dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pulang membawa damai dan sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan dari memberkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku sidang jemaat Allah dikasih oleh Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga. Serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus. Dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya, haleluya.